Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas HP yang terbuat dari kertas. Kalau biasanya grup band kertas itu terkenal dengan lagunya Kekasih yang Tak Dianggap, tapi kalau HP flagship ini rugi kalau misalkan kalian nggak menganggap. Dan perkenalkan ini adalah, HP dari kertas. Jadi ini adalah HP yang memang pure 100% dari kertas. Dia nggak ada chipsetnya, nggak ada baterainya, dia cuma bisa digunakan untuk pajangan, untuk properti, untuk clickbait. Seperti kalian yang kena clickbait di video kali ini. Cuman memangnya apakah ada ya HP yang beberapa komponennya terbuat dari kertas? Ada. Dan perkenalkan ini adalah Realme GT 2 Pro. Nggak usah intro lagi, jadi kita langsung aja. Ini nggak penting sih ya, jadi langsung kita buang aja. Jadi tahun ini Realme mengusung konsep yang namanya eco-friendly. Dan Realme bekerja sama dengan desainer dunia ternama yang namanya adalah Naoto Fukusawa yang juga udah pernah bekerja sama dengan Realme di Realme GT Master Edition. Dan ketika saya search keyword Naoto Fukusawa aja di Google Image, desain-desainnya ini banyak banget dan semuanya terlihat minimalis tapi elegan. Tapi yang paling saya suka dari Om Naoto Fukusawa ini adalah quotes-nya yang mengawali hampir semua elemen dari Realme GT 2 Pro ini. Beliau bilang kalau semuanya itu berawal dari pertanyaan, bagaimana Realme bisa membuat produk yang ramah lingkungan tapi tetap estetis dan juga tahan lama. Kayak dengan satu pertanyaan, simple tapi ngena gitu. Karena beberapa produk ramah lingkungan yang pernah kita bahas, itu biasanya desainnya biasa aja karena dengan alasan mengejar kompromi produk ramah lingkungannya tadi. Dan singkat cerita, akhirnya terciptalah si Realme GT 2 Pro ini yang sebenarnya prosesnya itu ribet dan panjang banget. Kita simpelkan aja dan kita awali dari boxnya dulu. Box dari Realme GT 2 Pro ini memakai plastik daur ulang yang setiap 1 juta pembuatannya sama dengan kita merecycle kembali 3,5 juta lebih botol plastik yang ada di bumi. Sampah plastik itu kan lama banget untuk terurainya, jadi dengan penjualannya 1 juta Realme GT 2 Pro kita sudah mengurangi sekitar 3,5 juta lebih sedikit botol plastik sampah yang ada di bumi. Terus 100% tinta yang ada di boxnya ini seperti tulisan 5G, GT2 Pro, Realme, semuanya ya. Semua tulisan yang ada di sini contohnya seperti Realme GT2 Pro, 2K Super Quality Display, PaperTech Master Design, dan semua printnya di sini, semua tintanya di sini dia menggunakan tinta kedelai atau soy ink certified, di mana tinta kedelai adalah tinta yang juga termasuk produk ramah lingkungan. Dan sekarang langsung aja kita buka si Realme GT 2 Pro-nya. Dan di bagian dalam di sini ada sebuah tagline, wah warnanya putih juga ya. Jadi kalau kalian bisa baca ini namanya The Future in Paper. Di sini juga ada sertifikasi dan sertifikasi ini penting. Ada satu sertifikasi yang namanya adalah TCO. Jadi TCO ini kayak semacam lembaga yang dia memvalidasi apakah produk IT itu dia sustainable atau dia ramah lingkungan. Dan TCO-nya ini udah TCO 9.0 atau generasi yang terbaru. Dan dia juga sudah memiliki sertifikasi ASCC atau International Sustainable Carbon Certified. Apa itu? Kita bahas ketika membahas desainnya. Karena nanti akan nyambung. Jadi sekarang kita coba lihat dulu di dalam paket pembeliannya ini. Ini ada ya kayak semacam petunjuk penggunaan dan ini adalah versi yang resmi di Indonesia ya. Jadi ini bukan versi sampel. Jadi ketika kalian beli Realme ini nanti apa yang kalian dapat bakalan persis seperti yang ada di video ini. Jadi kita dapat buku, kartu garansi, guidebook dan juga SIM tray di sini. Terus kita dapat HP-nya sendiri. Nanti aja kita bahas karena ini benar-benar produk yang menurut saya exciting banget untuk dibahas. Terus juga, ini juga kayak dari karton ya. Jadi untuk organisnya ini dia juga kayak terbuat dari bahan kertas yang didaur ulang. Terus kita juga dapat case-nya ini warnanya seperti ini. Dan yang menarik kalau kalian lihat di sini ada adapter. Karena tren di 2022 sekarang ya kebanyakan HP flagship, bahkan ada HP mid-range juga kemarin dari brand apa gitu yang nggak menyertakan adapter dengan alasan ramah lingkungan. Nah, Realme dia bikin produk yang ramah lingkungan yang sudah memiliki banyak sertifikasi sustainable ramah lingkungan, tapi tetap memberikan adapter. Dan adapternya ini bukan adapter yang kaleng-kaleng. Jadi adapter super dark dengan daya 65 watt. Jadi ngecasnya bisa cepet
Jadi selain ramah lingkungan, Realme ini juga ramah kepada kita calon buyer atau konsumen. Karena dengan alasan menghilangkan adapter itu kan boxnya jadi kecil-kecil ya. Secara pengkapalan atau packingan, mereka jadi bisa kirim lebih banyak dengan profit yang lebih maksimal. Tapi Realme kalau kalian lihat boxnya tetap gede seperti ini, jadi mereka sebenarnya rugi kalau misalkan dikirim lewat kapal. Karena ya biayanya jadi lebih mahal dibandingkan dengan HP flagship lain yang dusnya itu kayak poki-poki gitu. Terus kita juga dapat kabel Type A to Type C seperti ini. Kalau untuk dongle dan juga earphone kita nggak dapat. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita bahas desain dari Realme GT2 Pro, dan di video kali ini kita akan unboxing dan juga hands on sedikit aja. Jadi reviewnya mungkin beberapa hari lagi. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau kalian pengen tahu angle review dari mana, silahkan tulis di kolom komentar, nanti di video reviewnya akan kita bahas. Sekarang kita coba buka dulu untuk plastik dari si Realme GT2 Pro ini. Wah, gila gak ya? Desainnya ini kalau saya pribadi sih suka banget, tapi ini saya lepas dulu biar kalian lebih tahu lagi gimana desainnya. Nah, seperti ini. Dan sekarang lanjut, kenapa tadi di boxnya ada sertifikasi yang namanya ISCC atau International Sustainable Carbon Certified. Jadi Realme bekerja sama dengan perusahaan asal Saudi Arabia yang namanya adalah SABIC untuk bikin material yang terbuat dari biopolimer yang merupakan bahan dasarnya kertas. Dengan bahan ini Realme bisa membuat produk ramah lingkungan yang mengurangi emisi karbon untuk panel bagian belakangnya sebesar 35,5%. Dan klaim ini bukan dari Realme-nya aja, tapi juga ada sertifikasi dari ISCC tadi. Dan kalau saya lihat di websitenya Realme, untuk mendapatkan finishing yang benar-benar menyerupai kertas seperti ini, mereka butuh waktu sekitar 12 bulan. Jadi lumayan lama banget untuk bikin finishing biar bisa secara visual itu benar-benar kayak kertas. Diraba pun dia juga kayak kertas loh ya. Bahkan bukan hanya diraba aja, jadi kalau misalkan kalian punya pensil, punya penghapus, kalian juga bisa menggambar di Realme GT2 Pro ini. Dan di sini udah ada pensil dan juga penghapus, dan sekarang langsung aja kita coba untuk menggambar-gambar di sini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini bukan tanda tangan asli saya. Aslinya lebih jelek dari ini sih ya. Dan kalau misalkan kalian lihat di bagian sini ya, signaturenya si Om Naoto Fukusawa, tanda tangannya itu kayak nge-art banget gitu, nyeni banget. Jadi tanda tangannya aja udah kayak gambar yang bagus, gambar yang terlihat mahal gitu. Dan di bagian tulisan Realme-nya ini bukan stiker, dia kayak semacam DCNC. Jadi kalau misalkan kita raba seperti ini, itu kayak dipakai trik laser. Terus kalau misalkan kalian bosen dengan signature kalian ya, mungkin kalian mau jual lagi atau mungkin kalian mau bikin signature lain, tinggal hapus seperti ini aja. Nah, jadi ini menarik banget karena biasanya warna putih itu kan gampang kotor ya. Tapi kalau misalkan terbuat dari kertas yang secara visual, secara feel juga mirip kertas, itu kalau misalkan kotor tinggal kita hapus aja seperti ini. Dan untuk varian yang Paper Tech Master atau yang weight ini secara bobot dia lebih ringan ketimbang SKU yang satunya, yang black. Karena memang bukan hanya bagian finishing atau bagian luarnya ini aja yang pakai kertas, tapi bagian panel belakangnya itu juga pakai kertas dengan bahan biopolimer yang bersertifikasi ISCC tadi. Dan biasanya produk-produk yang ramah lingkungan itu secara fitur, secara spesifikasi itu dipangkas, tapi nggak di Realme GT2 Pro ini. Jadi kalau kita bahas kameranya secara spesifikasi ya, jadi untuk kamera utamanya dia 50 megapiksel dengan sensornya Sony IMX766 dengan OIS juga. Terus untuk ultrawide-nya juga 50 megapiksel. Makanya di sini ada tulisannya dual 50 megapiksel Matrix OS kamera. Dan untuk ultrawide-nya ini diklaim Realme dia adalah HP yang field of view-nya paling lebar dengan 150 derajat. Terus di sini juga ada kamera micro lens yang mungkin nggak bakalan kepake, tapi nanti di reviewnya kita bahas. Terus untuk bagian depannya dia menggunakan proteksi Gorilla Glass Victus juga. Untuk kamera selfie-nya ada di 32 megapiksel, dan di sini kalau kalian lihat juga udah ada tempered glass atau screen guard yang sudah terpasang. Jadi kita nggak usah pasang lagi. Terus kalau untuk port-portnya di sini ada tombol power, sekalian aja kita nyalakan. Terus ada garis penguat antena, terus juga ada speaker Type C, terus juga ada lubang mic. Dan juga SIM tray di sini ya. Terus di bagian kirinya ada volume down, di bagian atas ada
lubang mic. Dan sekarang langsung aja saya install beberapa aplikasi untuk hands on aja, tapi untuk reviewnya kita bahas minggu depan ya, karena untuk membahas ramah lingkungannya tadi durasinya aja udah lumayan panjang. Oke, jadi si Realme GT2 Pro nya udah selesai saya install beberapa aplikasi untuk hands on, dan sekarang coba kita lihat untuk notification centernya dulu. Jadi ini saya pakai dark mode karena kalau misalkan dia kan AMOLED ya, kalau misalkan nggak dark mode dia agak flicker, tapi ini cuman shutter speed settingan kamera saya aja. Kalau misalkan kita lihat dengan mata telanjang, enggak kok ya. Terus fitur lain dia juga ada NFC kalau kalian tanya. Ada GT Mode juga, jadi dengan GT Mode ini kita bisa performanya itu lebih optimal. Terus layarnya juga naik menjadi 120 Hz. Tadi sempat saya install juga untuk UI-nya, saya update. Jadi sekarang dia udah ada di Realme UI 3.0 dengan versi yang paling update. Jadi saya update dulu, terus tadi juga sempat saya tes untuk AnTuTu-nya. Nah, pertama ketika saya nggak pakai GT Mode, skornya itu ada di sekitar 854.000. Terus saya aktifkan GT Mode-nya dan hasilnya tadi dia naik di kisaran 952.000, hampir 1 juta. Dan tadi sempat saya tes juga di ruangan ber-AC karena saya lihat di videonya Bro David Gadgetin bisa tembus 1 juta. Jadi saya paksa untuk bisa tembus 1 juta dan hasilnya nggak bisa ya, ini di ruangan ber-AC. Cuma nanti di reviewnya akan saya coba lagi biar dia bisa dapat 1 juta karena saya juga penasaran. Dan tadi juga sempat saya coba untuk casnya, jadi 1722 dari 20%, fullnya itu 1753. Gila nggak ya, cepet banget, nggak ada, ini cuman berapa menit dari 20%, 1722 ke 100% itu ada di 1753. Jadi emang kalau 65 watt super darts-nya Realme kenceng banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on dari Realme GT2 Pro. Karena belum review jadi saya belum bisa kasih kesimpulan yang gimana-gimana gitu. Cuman kalau untuk first impression saya suka banget sih ya desainnya. Jadi konsep kertas ini bukan hanya look-nya aja yang kertas. Secara bobot dia lebih ringan dari SKU yang lain karena dia pakai bahan biopolimer yang pakai sertifikasi ASCC tadi yang memang itu bahan dasarnya kertas. Secara visual dia juga kayak kertas karena kata Om Naoto Fukusawa, kenapa dia dibikin kertas? Karena kan tiap hari itu kita pakai kertas ya, kita pegang kertas. Jadi feel-nya itu biar lebih ya kayak relate gitu sama kehidupan sehari-hari. Terus kita juga bisa gambar-gambar di sini layaknya kertas. Jadi kalau misalkan kalian pinter gambar atau mungkin kalian pengen Realme kalian itu special edition, kalian bisa gambar di sini mungkin gambar Marvel atau apapun itu, bikin signature yang benar-benar mewakilkan kalian gitu. Jadi konsepnya ini benar-benar menyatu gitu, benar-benar bekerja di Realme GT2 Pro ini. Kalau menurut kalian desainnya seperti apa? Ya, karena desain itu selera masing-masing, tapi lihatlah desainnya itu cantik banget gitu. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana menurut kalian desain dari Realme GT2 Pro ini. Dan juga kalau misalkan kalian pengen perspektif lain ketika di video reviewnya nanti, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.